Anime di mana tokoh utamanya adalah wanita yang sangat kuat, bisa dibilang sangatlah menarik untuk ditonton. Dan pada video kali ini, saya akan memberikan 10 rekomendasi anime action di mana tokoh utamanya adalah seorang wanita. Tapi sebelum lanjut, silakan kalian subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi dan info update dari channel Bang Nime. Number 1. Bofuri, I don't want to get hurt so I max out my defense. Kaede yang merupakan tokoh utama kita merupakan seorang gadis remaja yang pada awalnya tidak terlalu menyukai game online. Tapi temannya yaitu Risa memintanya untuk bermain game tersebut dan mengatakan jika permainan itu sangat menyenangkan. Lalu dia mulai memainkan game tersebut dengan menggunakan nama Maple dan memilih kelas yang memiliki keunggulan dalam pertahanan dan memasukkan semua poin statusnya ke pertahanan karena dia tidak menyukai rasa sakit. Maple memulai permainannya di kota awal. Pada awalnya dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Lalu dia bertanya pada salah satu player dan dia memberitahukan tentang cara menaikkan level serta tempat untuk memburu para monster. Maple langsung menuju ke hutan tempat yang dibicarakan player tersebut dan menaikkan levelnya. Tapi bukannya memburu monster, dia malah membiarkan monster menyerangnya. Dan berkat itu, dia mendapatkan banyak skill yang sangat berguna. Dan bukan cuma itu saja, untuk mendapatkan skill, Maple juga memakan monster-monster yang dia lawan. Number 2. Circlet Princess. Circlet Bout merupakan sebuah bidang olahraga baru yang diciptakan berkat perkembangan teknologi dan dunia virtual. Karena suatu hal tidak terduga terjadi, Sasaki Yuka tiba-tiba terseret untuk bertarung melawan Fujimura Chikage yang merupakan pemain Circlet Bout terbaik Jepang. Meskipun merupakan pertama kalinya Yuka mengikuti Circlet Bout, tapi dia berhasil bertarung seimbang melawan Fujimura Chikage yang merupakan pemain terbaik Jepang, yang mengakibatkan hasil pertandingan itu menjadi seri dikarenakan sistem error. Berkat pertandingan itu, Yuka terinspirasi untuk menjadi pemain Circlet Bout dan setelah beberapa tahun dia akhirnya bersekolah di Tokyo untuk bertanding kembali melawan Fujimura Chikage. Number 3. Kill la Kill. Matoi Ryuko merupakan seorang murid baru yang pindah ke kelas 2K di Akademi Honnoji. Pada waktu hari pertamanya, dia mengarahkan setengah bagian dari gunting raksasa yang selalu dia bawa ke arah ketua OSIS dan mencoba menyerangnya. Tapi hal itu membuatnya bertarung melawan kapten klub boxing dan dipukuli habis-habisan, yang membuat Ryuko kabur dari akademi itu menuju rumah lamanya. Ketika itu, Ryuko bertemu dengan suatu baju yang dapat berbicara dan meminta Ryuko untuk memakainya. Dan di waktu itu pula, teman Ryuko disandra dan meminta Ryuko untuk datang melawannya. Ryuko pun datang, tapi yang mereka tidak tahu adalah jika Ryuko menggunakan seragam Goku dan berhasil mengalahkan kapten dari klub boxing tersebut dengan sangat telak. Number 4. Toji no Miko. Toji merupakan sebuah kelompok yang anggotanya adalah perempuan yang mengenakan seragam dan pedang. Tugas mereka adalah untuk membasmi makhluk yang disebut dengan Aratama. Dari zaman dulu sampai sekarang, Aratama sendiri adalah makhluk jahat yang bertujuan untuk menyerang dan menghancurkan manusia. Toji dididik di sekolah yang saat ini terdapat 5 sekolah yang didirikan oleh pemerintah. Dan pada waktu musim semi, Toji terbaik dari masing-masing sekolah akan dikirim untuk bertanding di sebuah turnamen yang diadakan setiap tahunnya. Number 5. Blood Sea. Sama seperti kebanyakan gadis lainnya, Sayaka Kisaragi merupakan anak sekolah yang memiliki sifat agak ceroboh dan juga baik. Dia tinggal bersama dengan ayahnya di sebuah kuil. Sekaligus diajarkan cara menggunakan pedang oleh ayahnya. Walau di siang harinya dia terlihat seperti seorang gadis biasa, tapi ketika malam harinya dia merupakan seorang pendeta yang memiliki tugas untuk membunuh monster pemakan manusia yang disebut dengan Furukimono.
Setiap malamnya, dia terus-menerus bertarung melawan makhluk tersebut untuk melindungi tempat ia tinggal dan orang-orang yang dia sayangi. Tapi seiring berjalannya waktu, ia mulai menyadari alasan kenapa dia terus-menerus membunuh Furukimono dan jati dirinya yang sebenarnya. Number 6. Assault Lily Banquet. Hitotsuya Nagiriri memutuskan untuk menjadi seorang lili setelah dia diselamatkan ketika diserang oleh Hyuga. Setelah beberapa tahun berlalu, dia diterima di Akademi Yuri Gaoka untuk berlatih menjadi seorang lili dan bertarung melawan Hyuga. Ketika pertama kali dia masuk ke akademi, Riri melihat jika ada lili yang bertarung satu sama lain menggunakan charm milik mereka, dan dia segera menghentikan mereka. Karena seorang lili tidak boleh bertarung satu sama lain, dan pertarungan itu pun berhenti ketika mereka mendapatkan pemberitahuan jika ada seorang Hyuga berkeliaran. Riri pun ikut dalam membantu mengalahkan Hyuga bersamaan dengan Yuyu, yang merupakan lili yang pernah menyelamatkan hidupnya. Number 7. Azure Land. Pada tahun penjajahan, umat manusia berlayar ke laut dengan keinginan petualang mereka. Tapi seiring berjalannya waktu, tujuan mereka berubah menjadi keinginan untuk menaklukkan lautan. Dan pada suatu hari, tiba-tiba musuh yang dikenal sebagai Seren muncul dan membuat para manusia kembali ke daratan dan tidak membiarkan mereka untuk memiliki tempat lagi di lautan. Untuk mengatasi masalah tersebut, umat manusia menciptakan suatu organisasi bernama Azure Land dengan tujuan untuk mengalahkan Seren. Dan setelah peperangan yang panjang, akhirnya Azure Land berhasil memukul mundur Seren. Number 8. Kantai Collection. Musuh yang tiba-tiba muncul dari dalam laut mulai mengancam keberadaan umat manusia dengan berbagai serangannya yang mengancam keberadaan umat manusia. Dan hanya ada satu yang dapat melawan mereka, yaitu gadis-gadis yang dikenal dengan gadis kapal, yang dilengkapi dengan berbagai macam senjata dengan tujuan untuk mengalahkan musuh tersebut. Sehingga peperangan pun dimulai, di mana gadis kapal berperang untuk mendapatkan kembali lautan mereka. Number 9. Chojigen Game Net Tune Animation. Setelah berperang bertahun-tahun untuk memperebutkan Ser, di mana keempat dewi harus bertarung satu sama lain, akhirnya keempat kerajaan memutuskan untuk membagi Ser secara merata, yang dibuat dalam perjanjian yang dihadiri oleh keempat dewi dari masing-masing kerajaan, yaitu Dewi Blackheart, Whiteheart, Greenheart, dan Purpleheart sebagai pembawa pidato yang telah diputuskan sebelumnya melalui permainan batu gunting kertas. Dan akhirnya keempat dewi pun menandatangani perjanjian kerjasama untuk membagi Ser mereka demi keuntungan kerajaan mereka dan begitu pula untuk dunia. Number 10. Tokyo Esper. Urushiba Rinka merupakan anak SMA yang tinggal bersama ayahnya. Pada suatu hari setelah dia pulang dari sekolah ke tempat kerjanya, dia melihat seekor penguin yang terbang dan mengejarnya. Di waktu itu, dia melihat ada ikan emas yang berterbangan di sekitar penguin tersebut dan masuk ke dalam tubuhnya, yang membuatnya memiliki semacam kemampuan yang membuat rambutnya menjadi putih dan matanya menjadi merah, serta memberinya kemampuan untuk dapat menembus segala benda, kecuali makhluk hidup. Dan begitu pula ke setiap orang yang dimasuki tubuhnya oleh ikan emas tersebut, termasuk ayahnya yang memiliki kemampuan untuk menarik suatu benda seperti magnet. Baiklah, sekian video kali ini. Jika kalian ada permintaan untuk video selanjutnya, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Dan terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.